Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Aisyah Nadia Wijidan dengan NIM 2200300687. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyewaan mobil online berbasis web pada Sirencar Rental Mobil Bali. Eee, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih sistem Rencar Bali, karena di era digital dan teknologi informasi yang sangat pesat ini sangatlah berdampak bagi skill Rencar, di mana salah satu dampak pada penyewaan mobil. Dengan teknologi informasi ini dapat memberikan dampak yang bagus untuk sebuah pemasaran dan layanan jasa yang sebelumnya menggunakan metode tradisional yang kurang efektif diubah menggunakan teknologi informasi yang efektif melalui sebuah aplikasi. Dengan adanya website atau aplikasi layanan persewaan mobil dapat menjadikan solusi bagi pengusaha dalam mempromosikan jasa mereka melalui website atau aplikasi. Aplikasi Rentcar sendiri ini memudahkan penyewa dalam merekomendasikan harga dan kendaraan yang sesuai. Dengan demikian, aplikasi Rentcar dapat menjadi solusi terbaik bagi orang-orang dalam memilih sebuah layanan penyewaan kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam metodologi penulisan ini, saya, di sini saya akan menjelaskan tentang, perencanaan ada beberapa metode penulisan dalam Sirenkar, di mana ada, 16 metode penulisan, yakni perencanaan dan analisis kebutuhan, pemilihan platform dan teknologi, desain antarmuka, UI dan UX, terus codingan dan texting, pengembangan front end, pengembangan back end, integrasi sistem dan basis data, pengujian dan pemeliharaan, peluncuran dan pemasaran, optimasi kinerja dan SEO, pengelolaan konten dan pelatihan dan pengembangan. Di mana dalam metodologi penulisan ini memperoleh hasil yang diinginkan pembuat website dalam persewaan mobil online yang melibatkan serangkaian langkah dan metode untuk memastikan pengembangan yang efektif dan efisien. Langkah-langkah di antaranya yaitu yang tadi saya sebutkan, perencanaan dan analisis kebutuhan di mana identifikasi tujuan dan target audiens dari website tertentu, menentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan, serta buat analisis persyaratan untuk memahami secara rinci kebutuhan platform. Yang kedua, pemilihan platform dan teknologi, di mana teknologi dan platform yang sesuai dengan skala dan kebutuhan proyek. Semisal menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan kerangka kerja website seperti Redux, Angular, dan Vue.js. Yang ketiga, desain antarmuka, di mana antarmuka pengguna yang inisiatif, menarik, dan mudah digunakan, termasuk tata letak halaman, warna, icon, dan navigasi, dengan mempertimbangkan berapa pengalaman penggunaan yang optimal. Yang keempat, codingan dan testing, di mana desain yang dibuat harus diubah dalam bentuk yang dimengerti oleh komputer, yakni ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini juga merupakan implementasi dari tahap desain proses coding yang harus dilakukan testing untuk pengujian kesalahan program maupun fungsi yang ada di dalam sistem. Yang kelima, pengembangan front-end, di mana mengimplementasikan desain ke dalam kode dan memastikan responsivitas dan kompatibilitas
lintas perangkat, serta fokus pada kinerja dan kecepatan loading halaman. Yang keenam, pengembangan back-end, di mana sistem back-end ini mengelola data pelanggan, reservasi, armada mobil, dan fungsionalitas lainnya dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kinerja. Yang ketujuh, integritas sistem dan basis data, di mana sistem manajemen konten atau CMS, basis data, dan IP yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi seperti reservasi online, pembayaran, dan manajemen armada. Poin yang ke-8, pengujian dan pemeliharaan, di mana di poin ini kita dapat menguji fungsional ujian beban dan uji keamanan untuk memastikan website bertahan dengan baik. Eee, Selanjutnya, lakukan pemeliharaan reguler dan peningkatan berkelanjutan sesuai dengan umpan balik pengguna dan perubahan teknologi. Yang kesembilan, peluncuran dan pemasaran, di mana website berfungsi dengan baik dan melakukan peluncuran resmi dan melakukan pemasaran secara efektif untuk menarik pengguna dan mengembangkan basis pelanggan. 10. Optimasi kinerja dan SEO, di mana ini melakukan optimasi kinerja website dan strategi SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan peringkat di pencarian dan meningkatkan jumlah pengunjung. Yang ke-11, pengelolaan konten, di mana sistem manajemen konten yang memudahkan pengelolaan pengembangan konten seperti informasi tentang armada, harga, dan kebijakan penyewaan. Yang terakhir, pelatihan dan dukungan, di mana kepada tim administrasi akan mengelola pemeliharaan website dan juga memastikan ketersediaan dukungan teknis yang memadai untuk pengguna. Selanjutnya, pembahasan dan analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini merupakan tahap pertama yang menjadi dasar proses pertumbuhan sistem dan kelancaran proses pembuatan aplikasi secara keseluruhan dan kelengkapan fitur yang dihasilkan sangat tergantung pada hasil analisis kebutuhan ini. Dalam analisis kebutuhan ini terdapat 5 analisis yang akan saya bahas, di antaranya adalah analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan sistem, dan analisis business table. Di mana analisis kebutuhan pengguna ini ada beberapa aktor dalam analisis kebutuhan pengguna, di mana konsumen yaitu memberikan semacam data pendaftaran untuk login, booking, pembatalan, penyewaan, dan pembayaran, di mana admin melakukan fitur login, mengolah data mobil, dan mengelola akun pelanggan, mengelola dan data penyewaan, dan mengelola data pembayaran. Analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana tabel di bawah ini merupakan tabel perangkat lunak dan spesifikasinya untuk mengimplementasikan sistem informasi yang ada pada sistem rental mobil. Di mana saya menggunakan perangkat lunak spesifikasi sistem operasi Windows 10, bahasa pemrograman saya menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Web server saya menggunakan XAMPP, database server saya menggunakan MySQL, dan web browser saya menggunakan Google Chrome, di mana framework sendiri saya menggunakan Laravel. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem. Adapun analisis kebutuhan sistem terdiri dari registrasi, login, pencarian dan pemesanan, pengelolaan lokasi, pengembangan aplikasi mobil atau opsional, manajemen mobil, dan manajemen pemesanan. Yang keempat, analisis kebutuhan sistem, di mana analisis kebutuhan sistem terdiri dari faktor performance yang
di mana sistem yang sedang berjalan mendapatkan informasi yang diberikan melalui brosur dan iklan TV hanya memberitahukan produk yang disewakan tanpa ada detail lengkapnya. Sedangkan sistem yang sedang berjalan menggunakan informasi dengan detail produk yang disewakan beserta dengan harga produk tersebut secara online melalui aplikasi. Yang kedua, faktor information, di mana penyewa dalam sistem yang berjalan, penyewa dapat memberikan informasi yang kurang mendetail dan kurang akurat sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan dalam sistem yang berjalan, penyewa mendapatkan informasi produk yang sangat mendetail dari mulai harga produk, gambar produk, dan juga deskripsi dari produk. Ketiga, faktor ekonomis, di mana sistem lama yang sedang berjalan masih menggunakan media promosi yang konvensional, sehingga terjadi pemborosan dan tidak efektif dalam kegiatan promosi produk. Sedangkan sistem yang berjalan, sistem yang dibuat akan memberikan penghematan biaya untuk promosi yang biasa digunakan dan menghasilkan peningkatan pemasukan serta peningkatan nilai informasi yang diberikan. Kemudian faktor kontrol di mana sistem sedang berjalan, sistem yang digunakan sekarang memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen masih dilakukan secara manual menggunakan nota pembelian yang masih bisa dimanipulasi. Sedangkan sistem yang sedang berjalan, sistem yang dibuat ini bisa meminimalisir terjadinya kecurangan di mana yang dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksi yang dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem sehingga data tidak dapat dimanipulasi. Kemudian faktor efisiensi di mana dalam sistem yang sedang berjalan, proses penyewaan akan terhenti jika tempat rent-car tidak dibuka karena belum memiliki tempat rent-car offline. Sedangkan sistem yang berjalan, proses penyewaan akan tetap berjalan meskipun penjual tidak memiliki tempat rent-car online karena penjual dapat memberikan secara online melalui aplikasi yang diusulkan. Kemudian faktor security di mana sistem yang tidak berjalan, informasi yang diberikan kurang mendetail di suatu produk yang ditawarkan karena hanya batas melalui spanduk, brosur, dan iklan, sehingga sehingga penyewa hanya harus datang ke tempat langsung untuk mengetahui detail dari produk yang ingin disewa. Terkadang juga mendapatkan kecewaan karena telah datang ke tempat rengkar tapi tidak mendapat produk yang diinginkan. Sehingga, penyewa akan pindah ke tempat rengkar yang lain. Sedangkan jika kita menggunakan sistem yang sedang berjalan, pada sistem ini, akan diusulkan beberapa deskripsi produk mendetail, penyewa tidak perlu datang ke tempat rent-car dan bisa berkomunikasi dengan penyedia rent-car melalui chat online dan stok produk selalu update sehingga tidak terjadi produk kosong atau mendapatkan produk yang tidak diinginkan. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang flowchart-nya. Jadi di sini ada eee, ada flowchart di mana sis di mana di langkah pertama, eee, pelanggan, mengakses website Sirenkar, kemudian website akan merespon dan memberikan tampilan awal dari sistem Sirenkar, kemudian pelanggan akan dibawa ke halaman katalog utama produk.
Setelah setelah pelanggan mmm, setelah pelanggan masuk ke halaman katalog pelanggan produk, pelanggan ingin melihat detail kendaraan sistem yang akan diberikan, ada 2 pilihan di antaranya login dan register. Jika pelanggan tidak memiliki akun, maka pelanggan akan memiliki halaman register dan setelah register, pelanggan akan diarahkan langsung kembali ke halaman sistem Sirenkar. Jika sudah memiliki akun, maka pelanggan bisa langsung melakukan login. Lalu pelanggan bisa setelah data diverifikasi da setelah data diverifikasi, eee, dan penyimpanan data pengguna sudah benar, maka nanti akan langsung, eee, menuju ke halaman login. Jika login, setelah login, pelanggan bisa melihat semua katalog, dengan melakukan negosiasi untuk harga kendaraan yang ingin disewa melalui forum negosiasi pada halaman detail kendaraan yang akan dilakukan oleh user admin dan pelanggan. Di mana jika pelanggan sudah yakin dengan kendaraan yang dipilih, maka pelanggan bisa mengisi data diri secara lengkap untuk melakukan verifikasi sebagai tanda serah terima kendaraan yang ingin disewa. Setelah melakukan negosiasi antara peng pelanggan dan admin, setelah negosiasi, sukses atau berhasil, selanjutnya pelanggan akan dimintain verifikasi, eee, ke arah halaman ke arah kendaraan yang bisa mendata sendiri selengkap untuk verifikasi sebagai tanda serah terima kendaraan yang ingin disewa. Setelah itu admin akan melakukan verifikasi data dari pelanggan yang tadi sudah melakukan negosiasi. Jika data diri lengkap, maka, eee, akan dilakukan semacam semacam pembayaran semacam pembayaran. Di mana pembayarannya nanti akan dicek oleh admin apakah sudah benar atau tidak. Jika salah pembayarannya jika salah, maka akan kembali ke menu pelanggan menggunakan bukti pembayaran. Jika benar, maka akan mengirimkan status ke pembayaran di mana nanti admin akan mengubah status order ke dalam status pembayaran. Eee, selanjutnya setelah Selanjutnya, metode pembayaran bisa dilakukan melalui transfer atau rekening yang ditempelkan pada halaman pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka pelanggan bisa mengajukan bukti pembayaran dan dilakukan verifikasi oleh admin. Setelah proses pembayaran dan verifikasi berhasil, maka pelanggan akan mendapatkan invoice dan pesan pembayaran sukses oleh sistem Sirenkar. Terakhir pelanggan bisa, memilih opsi mobil yang bisa dipilih atau kolokasikan diantar ke tempat tujuan atau diambil di tempat. Kemudian mobil akan diterima oleh pelanggan jika proses telah selesai.
Ini saya akan menjelaskan tentang diagram data flow diagram atau yang bisa disebut dengan DFD. Hmm, di mana dapat di sini ada 3 entitas, yakni pelanggan, sistem, dan admin. Di mana pelanggan melakukan registrasi dan masuk ke dalam tabel user pada dapat mengisi username dan password saat melakukan login, atau menambahkan, mengupdate data kendaraan, melihat data kendaraan, dan, mengupdate status penyewaan atau pembayaran. Dan kemudian admin juga mendapatkan data dari pelanggan dengan informasi kendaraan, informasi data pelanggan, dan informasi penyewaan dan laporan penyewaan. Kemudian pelanggan ke sistem, eee, dapat mengisi username dan password saat melakukan login dan melakukan penyewaan kendaraan dengan mengupload bukti pembayaran dan melihat histori tentang transaksi mereka. Nanti, dari sistem Sirenkar ke admin, mereka akan mendapatkan informasi tentang akun pelanggan, informasi data kendaraan, status pembayaran, dan informasi penyewaan mereka. Jadi, di sini admin memberikan, suatu informasi ke dalam sistem Sirenkar, kemudian nanti akan dikirimkan ke pelanggan, di mana pelanggan akan memberikan informasi juga kepada admin sehingga admin mendapatkan informasi dari pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan, semacam semacam informasi dalam Sirenkar dan kemudian admin akan memberikan informasi apa saja yang diminta oleh pelanggan, seperti informasi data pelanggan, informasi penyewa, atau informasi laporan penyewaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang, DFD level 1, di mana dalam DFD level 1 ini terdapat 3 entitas, yakni pelanggan, sistem, dan admin. Di mana, pelanggan dalam melakukan register, ini saya zoom, dalam melakukan proses register akun pelanggan, data yang masuk ke dalam tabel user nanti akan kemudian tabel user ini, eee, akan juga memperoleh data dari pelanggan, di mana di mana pelanggan di mana dalam proses registrasi ini pelanggan melakukan proses pendaftaran akun dan memperoleh data ke user, lalu admin mendapatkan data dari user. Kemudian proses verifikasi masuk, di mana atau login, di mana, bisa dilakukan oleh pelanggan dan admin, di mana melalui pengecekan tabel verifikasi data user. Kemudian pada proses negosiasi penyewaan kendaraan Sirenkar, ini melibatkan pelanggan dan admin, di mana pada proses negosiasi data,
tersimpan pada tabel Disqus selama proses negosiasi admin dan pelanggan, saling bertukar informasi. Dari admin memberikan info dalam tabel Cars dan pelanggan bertukar informasi dari tabel Disqus, dan diberikan kembali pada tabel admin. Kemudian pada proses transaksi, di sini pertukaran informasi terjadi pada tabel rental yang dapat dilihat, oleh pelanggan dan tabel transaction yang dapat dilihat oleh pelanggan. Dan pada administrasi memberikan informasi produk, pada tabel cars, tabel kategori, dan tabel image kepada pelanggan agar pelanggan, bisa melakukan transaksi. Selanjutnya adalah payment proses payment atau pembayaran di mana melibatkan pertukaran informasi antara tabel payment dan tabel invoice yang diterima oleh pelanggan, di mana proses pada pelanggan, mengirim data atau laporan pembayaran kepada admin. Selanjutnya adalah proses, eee, pengambilan mobil silencer di mana pada hal ini admin memberikan info kepada pelanggan bahwa mobil dapat diambil atau dapat diantar kepada pelanggan ketika, eee, ketika sudah selesai. Selanjutnya, IRD, yakni Identitas Relationship Diagram, di mana di sini ada, eee, Entity Access, di mana di sini ada memiliki 3 atribut, di antaranya ada ID access sebagai primary key, nama nama underscore access, dan ID underscore role sebagai version key, di mana banyak akses dapat dimiliki oleh satu user, maka disebut sebagai one-to-many. Yang kedua, role pelanggan yang memiliki 4 atribut, di antara lain ID role sebagai primary key, nama role, kemudian create underscore it, dan update underscore it, di mana satu role dapat memiliki banyak akses dan satu role dapat dimiliki oleh banyak user. Dengan demikian penerapan konsep one-to-many. Yang ketiga, entitas user, yakni memiliki 11 atribut, di antara lain ID underscore user sebagai primary key, di mana nomor telepon atau alamat user, password, KTP, nick, ID underscore role sebagai version key, create underscore it, dan update underscore it, di mana pada user terdapat akun dari pelanggan dan admin yang dipisahkan oleh role dan akses sebagai pemisah antara halaman yang diakses oleh user itu sendiri. Yang keempat, ada tabel rental yang memiliki 7 atribut, antara lain ID rental sebagai primary key, ID underscore pelanggan sebagai version key, dan car underscore ID sebagai version key, start underscore date, and underscore date, biaya, status underscore rental, di mana rental 1
di mana satu rental dapat memerlukan banyak mobil atau bisa disebut one to many. Yang kelima, entity model. Yang kelima, tabel transaction. Ini memiliki 6 atribut antara lain ID transaction sebagai primary key, ID rental sebagai virgin key, kemudian payment underscore amount, dan payment underscore date, payment underscore method, dan is underscore completer, di mana satu transaksi memiliki satu rent card atau bisa disebut one to many, one to one. Yang keenam, entity table, di mana payment memiliki 6 atribut. Di antaranya ada ID underscore payment sebagai primary key, ID underscore transaction sebagai virgin key, payment underscore amount, payment underscore date, payment underscore image, dan no underscore payment, di mana satu payment dapat melakukan satu pembayaran transaction atau bisa disebut one to one. Yang entity table card, yakni memiliki 9 atribut. Di antaranya ada ID underscore card sebagai primary key, ID underscore kategori sebagai virgin key, dan nama underscore kendaraan, image underscore car, biaya underscore sewa, unit, description, status underscore car, dan credit underscore AT, di mana banyak produk bisa diisi oleh satu admin atau many to one. Entity table underscore image memiliki 3 atribut antara lain ID image sebagai primary key, image, dan ID underscore car sebagai virgin key, di mana satu mobil memerlukan banyak gambar atau one to many. Entity table kategori memiliki 2 atribut antara lain ID underscore kategori sebagai primary key dan kategori, di mana satu produk memerlukan banyak kategori atau one to many. Kemudian mapping. Dalam mapping ini, ada 9 tabel. Ada 9 tabel di mana ada tabel akses, role, user, tabel rental, tabel car, tabel image, tabel kategori, tabel payment, dan tabel transaction, yang di mana tabel akses dan tabel role ini berelasi dengan ID underscore role sebagai virgin key dan berelasi kepada tabel role dengan ID underscore role in dengan version primary key. Kemudian tabel role dan user juga berelasi dari tabel role ini ID underscore role in berelasi dengan isi dari tabel user yaitu ID underscore role in sebagai virgin key. Tabel user juga berrelasasi kepada tabel rencar di mana menghubungkan antara isi tabel user yaitu ID underscore user varchar yaitu primary key kepada berhubungan dengan tabel rencar yakni ID underscore pelanggan varchar yakni sebagai virgin key. Kemudian tabel rencar juga berelasi dengan tabel car di mana car underscore ID sebagai virgin key berhubungan dengan tabel car yakni ID underscore car sebagai primary key. Dan tabel car juga melakukan relasasi kepada tabel image di mana ID underscore car sebagai primary key
berhubungan dengan si tabel image yakni ID_car sebagai virgin key. Kemudian balik lagi ke tabel rent-car, di mana tabel rent-car juga selain berelasasi dengan tabel car, juga berelasasi dengan tabel transaction, di mana ID_rent_car dengan primary key berhubungan dengan isi tabel transaction atau berrelasi dengan tabel transaction ID_rent_car virgin key. Dari tabel transaction juga berelaksasi kepada tabel payment di mana situ ada yang menghubungkannya yakni ID rent-car dengan virgin key, ID transaction dengan ID transaction yakni primary key dengan tabel payment yakni eee, ID transaction sebagai virgin key. Kemudian di tabel car selain berrelasasi dengan tabel image, juga berrelasasi ke tabel kategori di mana yang menghubungkan antara kedua tabel ini yakni ID kategori dengan jumlah virgin key di mana berhubungan dengan ID_kategori di tabel kategori. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.